gunakanlah hak pilih kalian. Kalian cari tahu lebih dalam informasi-informasi siapa yang akan kalian pilih, isu-isu apa sih yang berhubungan atau dekat sama kalian. Kalau gue pribadi tentu gue akan fokus di kesehatan. Gue mau lihat nih gebrakan dari mereka tuh apa sih. Halo guys, assalamualaikum, selamat pagi. Balik lagi bareng gue di Daily Motovlog dengan Aldi di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Semoga teman-teman yang lagi nggak fit segera dipulihkan kembali kondisinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga bisa dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala. Amin. Balik lagi motoran bareng gue sambil ngobrolin isu kesehatan tentunya. Saat ini gue masih dalam perjalanan pulang pasca jaga malam ya. Teman-teman yang jaga malam juga harus hati-hati di jalan, harus tetap waspada dan stay alert saat berkendara. Sudah mulai bertebaran ya spanduk-spanduk, baliho, bendera ya. Sudah mulai bertebaran warna-warni ya. Tahun depan sudah memasuki tahun politik. Selamat berpesta politik teman-teman. Tapi tetap ingat, jaga kesantunan dan jaga kewarasan. Selalu ingat, selalu baca berita ya terkait isu-isu politik ya. Jangan sampai termakan isu hoax, berita bohong ya. Karena di tahun politik ini penyakit yang paling tinggi yaitu wabah hoax, wabah berita bohong. Jadi teman-teman harus bisa memilah, menyaring berita-berita yang ada, dan keabsahan komentar-komentar netizen. Gua untuk memvalidasi sebuah berita tuh gua akan ngecek komentar dari para netizennya di berita, rubrik-rubrik beritanya ya. Dari komentar-komentar itu kalian sudah bisa menilai sendiri kok ini beritanya asli apa palsu gitu. Karena pada dasarnya berita itu hanyalah sebuah opini ya, yang digiring ke salah satu pihak. Itu sebenarnya ya, itu media itu ya sudut pandang orang. Kita bisa menilai sendiri sebuah berita itu valid atau enggak. Dan tentu aja ada beberapa situs atau website yang bisa kalian gunakan untuk memfilter berita-berita ini benar apa enggak sih. Google sendiri udah mulai membuat ini ya, sebuah terobosan memastikan ini berita bohong apa enggak sih. Mungkin kalau teman-teman sering lihat iklannya Om Vincent Rompis di YouTube gitu ya, tentang check and recheck berita bohong, jangan sampai tergocek. Saya suka dengan ininya tuh, jangan sampai tergocek sama berita bohong atau berita hoax. Semoga edukasi yang diberikan sama Om Vincent dan tim Google itu membantu banyak orang ya. Apalagi tahun-tahun politik kayak gini sudah mulai aneh-aneh beritanya. Sudah mulai dibentur-benturkan juga sudut pandangnya. Pesan gue cuma satu, politik itu semua berbau kepentingan ya. Politik itu bukan cuma hanya tentang pemerintahan dan negara Indonesia, tapi pilihan kita dalam kehidupan sehari-hari itu adalah politik ya teman-teman. Kehidupan dalam berorganisasi kita adalah politik. Teman-teman kalau yang lagi SMP, SMK menjalankan organisasi OSIS, menjalani organisasi Karang Taruna, menjalankan organisasi BEM dan kemahasiswaan lainnya, itu adalah politik teman-teman. Tapi nama alatnya yaitu organisasi organisasi itu. Pun demikian dengan non-government organization, yang NGO, LSM itu politik juga teman-teman. Pun demikian dalam rumah tangga kita juga ada politik teman-teman.
bermusyawarah dan bermufakat itu adalah politik. Berdiskusi dengan pasangan kita itu adalah politik. Jadi semua yang kita lakukan itu adalah politik, teman-teman. Berdiskusi itu juga adalah politik gitu, dalam menghasilkan suatu keputusan yang baik untuk kedua belah pihak, win-win solution, itu adalah politik. Bagaimana kita negosiasi, bagaimana kita melobi-lobi, itu adalah politik juga. Jadi teman-teman jangan sampai tergocek, jangan sampai sebatas hanya fanatisme kepada salah satu calon. Ini bukan cuma hanya presiden, tapi tentang DPRD, DPR RI ya kelurahan, kecamatan, apapun, ketua kelas, ketua BEM, ketua ya apapun itu. Teman-teman jangan hanya fanatisme aja, suka sama karakternya, idolanya, tapi teman-teman juga harus tahu visi, misi, dan kepentingannya itu apa sih targetnya yang mau dia cari, apa sih targetnya yang mau dia capai. Nah itu tips-tips gue. Tapi teman-teman tuh harus lihatnya dari sisi visi misinya, visi misi targetnya apa tahun ini, yang mau dicapai itu apa, fokusnya itu apa. Gue tidak memihak pada salah satu calon dalam episode video kali ini, itu adalah hak kalian masing-masing. Gue sangat mendukung kebebasan dalam memilih ya, karena itu kan adalah basis negara kita, itu demokrasi. Tapi pesan gue adalah teman-teman juga harus pinter juga. Apalagi di tahun ini sudah mulai teknologi semakin maju ya daripada 5 tahun sebelum pemilihan yang lalu, dengan politik-politik isu sara, isu adu domba, isu hoax ya. Tentunya aja 5 tahun ini juga sudah mulai antisipasi, dan tentu aja isunya juga akan semakin unik teknik-tekniknya. Apalagi sekarang sudah ada AI, artificial intelligence ya, kayak yang berita Pak Jokowi bisa bahasa Cina, ternyata itu AI. Tretan Muslim pakai bahasa Arab, ngomong di salah satu video, itu AI guys, dengan busananya yang ketimur-timuran gitu. Jadi gitu teman-teman, jangan sampai tergocek. Itu pesan gue. Gue tahu akan banyak banget arus informasi yang besar banget, akan ada ombak dan badai besar informasi yang akan menerpa kalian setiap harinya. Apalagi dengan blunder-blunder pernyataan-pernyataan yang lucu-lucu untuk para calon gitu ya, akan menjadi bahan gorengan media-media, dan tentu aja akan mengundang banyak komentar-komentar netizen, dan tentu aja para buzzer. Gue nggak menyalahkan buzzer, cuma silakan aja mendukung, cuma please bahasanya dijaga aja, nggak harus sampai mengeluarkan kata-kata kasar gitu ya. Karena buzzer kayaknya nggak ada beda jauh sama tukang tagih pinjol yang gue lihat di YouTube itu, cerita-cerita ganas juga ternyata. Jadi gitu ya teman-teman, berdebat aja, nggak usah sampai yang menyerang personal, kasihan gitu, sampai ngetek-ngetekin orang gitu ya. Cuma perdebatan kosong semata tentang politik pemilihan presiden atau pemilihan DPR. Karena pada akhirnya yang mereka butuhkan hanyalah suara kalian. Setelah itu, setelah terpilih, sudah selesai, kalian tidak dimanfaatkan lagi. Ya itulah politik. Kepentingan kan, kebutuhan yang mereka inginkan adalah suara kalian memilih mereka gitu. Itu doang kepentingannya dia. Waduh, ini jangan ditiru ya. Jangan ditiru guys, bahaya banget. Bawa anak, bawa istri gitu ya, berkendara. Tentu aja yang salah yang robos lampu merah ya. Terlepas yang mau belok tuh kecepatannya tinggi, kecepatannya rendah, kalau memang masih lampu hijaunya dia, ya lampu hijaunya dia. Jangan dipaksakan. Kalau lagian kalian robos sama nggak nerobos juga nyampe ke kantor atau ke tempat kalian juga sama aja waktunya. Balik lagi soal ini ya, pencalonan ini.
Gue menekankan lagi bahwa di sini pentingnya kita untuk memahami bagaimana sih untuk sistem pemilihannya, mekanisme pencoblosannya. Teman-teman juga harus tahu, dan teman-teman juga harus menggunakan hak pilih kalian. Kenapa sih gue harus bilang kalian tuh nggak boleh golput? Sekarang gue tanya, kalian golput, terus manfaatnya apa buat kalian? Ketika yang kalian tidak pilih gitu ya, atau ketika kalian tidak memilih menggunakan hak kalian, dan ternyata hak suara kalian dimanfaatkan oleh segelintir orang yang tidak bertanggung jawab gitu ya, dicoblosin gitu. Itu kasus itu terjadi ya, bukan cuma isapan jempol belaka, terus dipakai buat orang-orang yang nggak bertanggung jawab gitu. Sayang, gunakanlah hak pilih kalian. Kalian cari tahu lebih dalam informasi-informasi, siapa yang akan kalian pilih, siapa yang kalian dukung berdasarkan itu tadi, strategi mereka, visi-misi mereka, apa yang mau mereka kembangkan, apa yang mau mereka kedepankan, isu-isu apa sih yang berhubungan atau dekat sama kalian. Kalau gue pribadi tentu gue akan fokus di kesehatan. Gue mau lihat nih gebrakan dari mereka tuh apa sih, apa yang bisa membuat gue tertarik sama mereka. Tentu aja kita juga bisa mengukur dan menilai ya, mengukur dan menilai apa yang ditawarkan sama mereka, mana yang realistis dan mana yang mengada-ngada gitu. Dan tentu aja project-project mereka itu kan akan ada dua macam ya, project jangka panjang dan project jangka pendek. Tentu aja project jangka pendek itu yang harus yang realistis dalam 5 tahun ini. Kalau project jangka panjang itu akan makan puluhan tahun, dan akan itu ganti periode kepresidenan beberapa kali pasti. Itu project jangka panjang. Gitu. Jadi teman-teman harus lihat-lihat dulu. Waduh, ada kecelakaan. Hati-hati ya guys. Jangan memaksakan kalau emang nggak bisa nyalip atau lagi kecepatan tinggi ya, lagi situasi ramai gini, jangan buat kecepatan tinggi. Nah kayak gini kalau udah mau belok ya udah ngerem aja, nggak usah disalip mobil ini. Karena di depan tuh ada orang mau nyebrang. Terlepas dari mobil ini pada akhirnya belok juga gitu ya, baru ngasih senen, ada led brake ya. Tetap teman-teman harus hati-hati. Jadi gitu teman-teman, untuk politik, tahun politik tentu aja ya, perdebatan itu ya perdebatan aja udah. Perdebatan politik tuh wajar, tiap hari juga kita ngomongin politik ya, politik rumah tangga, politik pekerjaan, politik lingkungan, politik pemerintahan. Tapi lepas dari itu, persahabatan tetap harus dijaga, ikatan silaturahmi keluarga harus tetap dijaga ya. Beda pilihan boleh, beda pendapat boleh, tapi balik lagi menjaga tali silaturahmi, pinjam dulu 100. Enggak ya, bercanda ya guys, itu emang lagi ngetren. Lagi ngetren banget tuh, pinjam dulu 100. Enggak ya, terlepas dari pinjam 100 tuh enggak, itu bercanda ya. Beda pendapat, beda pandangan boleh, berdebat boleh, tapi lepas dari itu persahabatan, pertemanan ya, persaudaraan, kekeluargaan itu nggak boleh putus, nggak boleh. Karena pada akhirnya yang akan menolong lo dalam keadaan genting dan keadaan paling darurat adalah orang di sekitar lo, circle lo juga. Terlepas orang itu mau minjem duit kek, rumahnya kemalingan, kecelakaan, ada musibah lah gitu, orang-orang dekat lo yang akan bantu lo. Jangan cuma gara-gara pandangan politik akhirnya musuhan, lo ada musibah atau dia ada musibah kita nggak bantu. Itu yang jadi masalah. Itu yang terjadi beberapa tahun sih ya, pemilihan tahun 5 tahun lalu ya, sampai ada yang
diusir lah dari rumah, bahkan sampai ada yang cerai coy. Gila nggak tuh, saking fanatiknya. Itu fanatik tuh, jangan ya guys. Pada akhirnya apa, pemimpinnya yang waktu kemarin mencalonkan juga akhirnya bersatu juga. Gitulah, gue bilang itu politik tuh gitu. Politik tuh dinamis. Jadi ini opini gue tentang politik ya. Teman-teman bisa ambil nilai-nilai yang menurut teman-teman bisa kalian terima ya silahkan, gue nggak mempermasalahkan. Oh teman-teman merasa nggak terima juga, opini gue juga nggak masalah juga. Gitu, nggak apa-apa. Kan ini kan demokrasi. Cuma pesan gue tadi, nilai-nilai tadi dijaga, jangan sampai hal-hal yang sebenarnya berharga buat kalian tuh hilang karena ini. Masa setiap 5 tahun sekali lu harus kehilangan temen, lu harus kehilangan keluarga gitu. Dalam artian silaturahminya putus ya, lu harus kehilangan pekerjaan, kita nggak pernah tahu loh. Kalau menurut teman-teman ada kasus kecurangan, jangan takut untuk melaporkan, laporin aja. Sekarang gampang kok, viralkan dan viralkan. Itu paling gampang tuh. Tapi tentu aja viral ini harus divalidasi lagi sebagai kita yang membaca berita yang viral-viral ini ya. Ini isunya bener apa enggak nih? Jangan sampai udah viral ternyata bodong. Nah, itu lebih konyol lagi. Itu udah terjadi beberapa tahun yang lalu ya. Kasus pembulian anak gitu ya. Yang rame itu ya itu yang kasus pembulian, mungkin teman-teman tak ingat beberapa tahun lalu, 2010-an ya, yang katanya seorang anak dibully, anak SMP apa ya, dibully sama seniornya gitu. Rame sampai Hotman Paris rame upload di Instagram gitu ya, mengancam orang-orang yang membuli ini. Yang ternyata sebenarnya malah kebalikannya gitu. Jadi playing victim barulah terkuak gitu. Padahal udah nyumbang donasi, udah kita bisa sumbang ratusan juta, bahkan sampai kayaknya M-an deh, 2M apa berapa M gitu untuk validasi itu. Ternyata pas dicek, diperiksa gitu, ternyata bodong. Jadi uangnya udah terkumpul kan akhirnya keterima sama dia, ya udah. Akhirnya gue sempet baca komen gitu, yang dia posting suatu, gue lupa di posting di IG apa di Facebook apa di YouTube gitu ya. Dia posting ya joget-joget lah atau apa gitu, terus ada yang komen, gimana rasanya bisa ngebohongin satu negara dong. itulah teman-teman, karena memang gue akuin banget orang Indonesia tuh simpati banget coy. Harusnya empati guys, ikut merasakan aja, tapi nggak usah ikut ke bawah arusnya aja. Teman-teman harus bisa menilai ini beritanya valid apa enggak, terbukti apa enggak ya. Tapi kalau kayak kasus-kasus kekerasan gitu ya tentu aja ini pasti kan ada pembuktian juga dong, valid. Beberapa kasus yang terjadi ya kayak yang kasus KDRT yang seorang dokter menghilang di Bogor, ditemukan gitu, terus tiba-tiba suaminya update segala macam, ternyata ada KDRT di situ, bukan hilang gitu ya. Nah itu harus divalidasi kan, diperiksa sama polisi, ternyata kasusnya bukan hilang, KDRT ternyata. Itu perlu validasi. Nah itu teman-teman harus lakukan itu, menganalisa suatu berita, menganalisa suatu kasus. Jadi jangan mudah tergocek, jangan mudah terpancing, apalagi berdebat komentar-komentar kosong yang nggak ada bukti datanya, apalagi berdebat sama buzzer. Nah, udah, simpan energi kalian, simpan tenaga kalian, simpan pemikiran kalian, karena kalau kalian terhasut yang ada cuma emosi, kesal sesaat, yang akhirnya nanti reaksinya akan berdampak ke orang-orang sekitar kalian gitu. Kalian habis debat ngomel-ngomel, anaknya minta antar sekolah malah diomelin, anaknya minta makan malah diomelin, temennya lagi deadline kerjaan diomelin gitu. Padahal kondisinya kita mentalnya lagi nggak stabil karena habis debat ngomel-ngomel sama orang yang buzzer nggak tahu siapa gitu ya guys. Jadi jaga kewarasan kita untuk tahun depan,
Semoga tetap waras, semoga tetap logis, semoga bisa menyaring berita-berita yang berseliweran dimanapun gitu ya. Pesan gue cuma itu aja, jaga kewarasan kalian, jaga nilai-nilai validasi kalian dalam menilai suatu berita, menilai suatu hoax ya. Menjaga tali silaturahmi keluarga kalian, melindungi keluarga kalian ya. Jangan cuma gara-gara memilih ini akhirnya dijauhin komplek RT RW gitu, itu nggak baik tuh, nggak gitu, itu bukan gotong royong sih, itu namanya perundungan, itu bullying gitu. Bullying nggak cuma tentang sekolah doang, tapi di lingkungan juga bisa. Itu lingkungan toksik, kalian cabut aja. Karena pemilihan ini ya kalian cuma dibutuhkannya ya suara kalian doang. Selesai dari itu selesai. Ya, pesan gue adalah ya kalian manfaatkan mereka juga dong. Apa yang mereka tawarkan, gagasan-gagasan apa yang mereka sajikan ke kita, apa sih benefitnya buat kita, itu yang harus didapat sehingga kita bisa dan mau memilih mereka secara sukarela gitu. Terlepas dari berita-berita ya gue nggak mau bahas yang itu ya, itu udah terlalu jauh banget. Nanti gue malah diserang buzzer, dikira gue milih salah satu paslon. Ya udah, yang kita lihat lah apa yang terjadi selama dinamika akhir-akhir ini gitu. Dan bentar lagi akan ada debat capres tanggal 12 Desember, debat capres pertama. Gue juga akan lihat, gue juga akan menonton gitu. Kayaknya akan lucu tahun ini, lucu banget tahun ini, lucu dan menarik aja sih. Karena selama ini kan dua paslon terus kan, beberapa 2 pemilihan periode sebelumnya kan dua pasangan calon terus yang maju nih. Sekarang 3. Apakah akan menarik ya kita nggak tahu ya, tapi menurut gua akan seru dan lucu. Lucunya aja udah mulai dari awal gitu. Mungkin itu aja dari gue untuk pembahasan politik, opini politik gue. Teman-teman bisa ambil yang baiknya, sekali lagi bisa ambil yang baik, yang kurang suka atau kurang dipahami ya udah dibuang aja yang jelek-jeleknya. Nah, pada dasarnya ini hanyalah opini gue bukan bidang ahlinya di politik, cuma kita semua pernah menjalani politik dan gue juga berpolitik juga di bidang kesehatan juga. Ya semua keputusan politik lah gitu. Jadi gitu ya teman-teman. Semoga videonya bermanfaat buat kalian. Terima kasih yang udah nonton, yang udah kasih like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih juga untuk dukungan kalian karena gue tetap bisa semangat untuk buat konten. Sampai ketemu lagi di sampai ketemu lagi di next video. Gue Aldi, cabut dulu. Dadah. Assalamualaikum.